Halo semua, jumpa lagi di Search Tako channel yang menyajikan tutorial, sharing, dan review. Di video kali ini, gue akan sharing tentang self experience untuk program asuransi dan kombinasi dengan investasi menggunakan unit link dari Prudential. Dimana gue udah mengikuti asuransi ini hampir 9 tahun dan kurang lebih 9 tahun itu gue selalu mendapat laporan bulanan tentang perkembangan dari investasi yang gue jalankan. Nah, untuk tipe asuransi unit link ini, apakah untung atau malah buntung? Yaitu akan saya sajikan di sini, pure pengalaman pribadi dan bukan menjadi suatu pendapat seperti kata orang atau segala macam. Ini hanya pengalaman pribadi dan dari sudut pandang pribadi gua. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti tipe asuransi ini atau yang sudah berjalan, mungkin bisa dilihat sharing gue ini. Oke, gue akan sajikan dalam data yang sudah gue simpan, sudah gue runutkan pengalaman gue mengikuti asuransi unit link ini. Oke, di sini gua akan jelaskan historinya, di mana saat awal-awal gua ditawarkan untuk join dengan Prudential itu seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita diilustrasikan ini 1 tahun ya, dalam 1 tahun dengan premi 700.000 gua dalam 1 tahun itu sekitar 8.400.000. Nah, di sini untuk rupiah equity fund itu bisa dilihat ya, ibaratnya uang kitanya lah ya. Di sini dilihat. Nah, jika tahun ke-9 8 atau 9 kan gua 8,8 bulan ya. Nah, ini posisi sih kalau 8 tahun itu, kalau jika sedang rendah itu 44 juta. Untuk sedang 54 juta, tinggi 64 juta. Dan untuk yang bunga yang 9 tahun 53 juta. Paling rendah 56 juta atau 81 juta. Nah, lalu bagaimana untuk cash yang gua alami? Nah, ini bisa dilihat ya, premi. Nah, bisa dilihat ini tahun waktu gua pertama kali join. Nominal equity fund gua itu 108.368 di awal. Ini bukan satu tahun, ini awal banget gua 100. Nah, lalu berapa di akhir? Di akhir ini sekitar 8,8 bulan, 8 tahun 8 bulan, sorry, yang gua dapat. Kalau jika premi yang udah gua bayar sekitar 72.800.000, sementara yang gua dapat itu 42 juta atau sekitar 58%-nya. Di sini gua nggak pernah sakit sama sekali. Alhamdulillah, selama hampir 9 tahun ini gua nggak pernah sakit. Alhasil gua nggak klaim apa-apa, dan gua nggak mendapatkan manfaatnya karena gua nggak sakit. Nah, otomatis di posisi ini gua mengalami kerugian. Untuk investasi di asuransi dengan sistem skema unit link.
Lantas apakah bisa dibilang gak sesuai, atau gua ngerasa dibohongin? Sebenarnya menurut gua harus flashback ya, bahwa asuransi dimanapun dan apapun itu pada dasarnya assurance itu kan insurance, berarti sesuatu hal yang tidak pasti, dimana karena suatu ketidakpastian kita mengalami suatu ketakutan. Jika kita sakit, jika kita meninggal di usia berapa tahun, nggak pasti. Nah dari situ, itulah hal yang dijual oleh suatu perusahaan asuransi. Ketidakpastian itu hakikatnya produk yang dijual oleh asuransi. Jadi karena ada ketakutan, ketidakpastian, ya misalnya gua tahun kedua atau tahun ketiga sakit nih, biaya 40 juta, sementara gua ini aja berapa juta, 8 juta sekitar 20 sekian. Apa bisa cover 40 juta? Enggak. Tapi perusahaan asuransi kayak ngasih pinjaman lah, ibaratnya ngasih pinjaman 40 juta, kita bisa klaim misalkan. Nah dengan syarat ya dibayar preminya ya setiap bulan. Di situ kita secara nominal bisa untung, tapi ya secara fisik yang nggak ada yang untungnya, sakit nggak ada yang untung siapa juga. Nah di situ yang kita harus kembali ingatkan bahwa itulah hakikatnya bisnis asuransi menurut gua ya. Dari sisi gua ini, kalau bagi teman-teman yang nggak setuju atau ada yang nggak pas, ya kita anggaplah gua orang awam lah, orang bego yang nggak terlalu bener-bener, hanya gua berdasarkan dari pengalaman pribadi saja. Nah tapi jika dilihat di sini, di ilustrasi ini, di tahun ke-8 atau ke-9, tahun ke-8 aja kita 44 juta kalau terendah-rendahnya, sementara yang gue dapat 42 juta. Ini masih di bawah bunga rendah, dan 8 bulannya ini nggak dihitung ya, masih ada gap. Nah terus nggak sesuai dong dengan tabel yang ditawarkan. Ya sebenarnya gua juga nggak bisa protes. Kenapa? Jika dibaca di sini, pihak asuransi sudah memberikan disclaimer bahwa tinggi rendahnya tingkat investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi. Jadi ini tuh ilustrasi saja, bukan merupakan tolak ukur ya, karena pada saat jalan itu banyak faktor lah. Ibarat bisnis kita banyak faktor, bisa untung atau rugi atau segala macam lah, banyak faktor. Ya gue juga nggak bisa protes itu. Jadi menurut gua apapun itu konsepnya bisnis asuransi, mau itu yang nggak ada linknya, itu lebih parah lagi. Dalam artian kalau kita nggak sakit atau nggak pernah klaim, ya bener-bener bisa lebih kecil, bisa blast gitu malah untuk yang konvensional. Kalau di sini kita seenggaknya dapat 60%-nya jika kita nggak klaim. Nah jadi sih menurut dari pandangan gua, hakikatnya tidak bisa lepas, walaupun itu dikombinasi dengan investasi atau link atau apapun. Hakikatnya asuransi itu tidak lepas dari bisa untung atau bisa rugi. Walaupun sakit itu nggak ada yang untung, pasti rugi. Jadi Oke, dari pemaparan tadi, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut gua, dari sisi gua itu
asuransi is asuransi. Cuman dengan kombinasi unit link ini, kita ibaratnya jika tidak mengklaim atau kita sehat, seenggaknya kita akan tetap menerima nilai tunai dengan nilai tunai tertentu sesuai hasil dari investasi itu. Nah, lalu yang patut kita pelajari yaitu apapun kita mau berinvestasi sesuatu, pesan saya sih benar-benar pelajari dari A sampai Z-nya, karena itu duit kita yang akan digulirkan. Pelajari betul-betul agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Jadi seenggaknya dengan mempelajari itu kita tahu di mana aturan-aturan mainnya dari unit investasi yang akan kita gulirkan. Nah, untuk unit link itu bisa tetap kita tarik. Jangan harapkan bisa sesuai dengan premi yang sudah kita masukkan. Nah, pesan saya untuk kita yang akan berinvestasi apapun, harap pelajarilah A sampai Z-nya. Dan bagi para agen atau misalkan tenaga pemasaran yang menawarkan investasi itu, sebaiknya sih dijelaskan, benar-benar dijelaskan plus dan minusnya. Jadi jangan hanya disorot plusnya saja, tapi juga ditekankan juga minusnya, agar calon nasabah itu aware dan paham gitu, sehingga tidak terjadi kekecewaan dan pertikaian di kemudian hari. Oke, segitu saja sharing hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan silahkan komen. Bye bye. Assalamualaikum.